Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Koko Evan Jaya, kini hadir untuk Anda seperti biasanya untuk meramalkan tentang siklus kehidupan 12 zodiak ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Sagittarius untuk masuk di bulan April 2022 mendatang ya. Nah, di sini kita akan melihat pertama kita akan melihat dulu mengenai gambaran keadaan kehidupan kamu seperti apa di bulan April dan bagaimana tentang siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan dan bentuk gambaran perjalanan hidup kamu, apa yang akan kamu capai nantinya dan apa yang akan kamu jalankan ya. Lalu dengan mengenai rencana dan tujuan, berbagai harapan yang akan kamu capai ke depannya itu seperti apa ya, dan bagaimana sebuah harapan jiwa yang tersembunyi dalam bentuk cakra aura jiwa kamu ya. Lalu kita akan melihat tiga show yang lebih terpengaruh di dalam siklus kehidupan orang zodiak Sagittarius itu apa ya, tiga show-nya itu ya. Terus pesan-pesannya apa untuk tiga show dan siklus kehidupan orang berzodiak Sagittarius. Lalu yang terakhir kita akan melihat tentang asmara percintaan. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Oke teman-teman, Anda lebih relaksasi, dan lebih mantapkan diri untuk mendengar hasil ramalan ini. Walaupun memang hanya sekedar ramalan, mungkin saja ini sesuai dengan Anda ataupun tidak sesuai dengan Anda, juga mungkin bisa juga resonate atau tidak. Itu sesuai dengan gambaran dan penilaian kamu mengenai hasil ramalan ini. Jika sesuai, Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Oke, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama ya. Ini kalau yang saya lihat mengenai tentang gambaran keadaan kehidupan kamu di bulan 4 ya. Nah, ini yang saya lihat ini mengenai tentang ada sebuah gambar kepala tengkorak ya. Ini mengatakan sebuah proses dalam tahap pembelajaran ataupun dalam tahap proses sebuah perjalanan yang kamu hadapi ya. Di sini juga ada senjata ya. Yang saya lihat di sini ada simbol kepahitan yang bakal kamu rasakan ya. Nah, jadi ini dengan kartu The Death ya. Ini kartu ini sangat tidak bagus sekali karena kenapa? Yang saya lihat banyak transformasi kehidupan ya, yang banyak yang bakal harus kamu jalankan ya. Jadi banyak proses untuk menjenjang ke kehidupan yang lebih baru ya. Tapi kalau saya lihat dengan kartu ini Death ini mengatakan bahwa kamu tidak ada kemauan sama sekali dan tidak ada sebuah perubahan yang bakal terjadi pada diri kamu. Jadi gambaran ini mengatakan bahwa di bulan 4 ini gambaran kehidupan kamu itu hanya begini-gini saja dan tidak ada sebuah butuh proses perjuangan. Usaha apa seperti apa tidak memberikan sebuah hasil yang baik ya. Nah, jadi untuk kamu zodiak Sagittarius itu dibutuhkan bentuk transformation in your life ya. Kehidupan kamu seperti apa harus mendapatkan sebuah dampak positif ya. Pemikiran kamu, kejiwaan kamu harus bisa berpikir lebih maju ke depannya ya. Nah, ini adalah kartu yang mengatakan bahwa banyak butuh proses untuk mendapatkan sebuah proses kehidupan yang baru. Tapi yang kau lihat tidak ada sebuah kemauan dan perubahan sama sekali dalam diri kamu ya. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana dengan bentuk siklus kehidupan kamu. Kita akan melihat satu persatu. Di dalam diri jiwa kamu itu kamu harus berani mengambil sebuah keputusan, making a choice. Kamu harus bisa berani memberikan sebuah harapan yang baru. Kamu harus berani membuat sebuah keputusan. Kamu jangan terlalu hidup dalam sebuah kesengsaraan, penderitaan, dan sebuah rasa trauma yang cukup memberatkan diri kamu. Karena di sini yang saya lihat kartu ini mengatakan bahwa making a choice untuk kamu zodiak Sagittarius, tidak ada sebuah harapan, tidak ada sebuah ambisi ataupun sebuah keinginan yang tidak bisa dicapai. Jika kita memang benar-benar punya tekad dan kemauan keras, pasti kita bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kita sampai saat ini. Kita mulailah melakukan sebuah keputusan dari sekarang, ya. Terus juga yang saya lihat, kehidupan kamu itu sebenarnya sudah ada petunjuk, sudah ada diberikan oleh Dewa Penolong ataupun sebuah keajaiban ya. Kamu banyak berdoa dan banyak belajar untuk lebih berserah diri kepada Tuhanmu ya. Tapi di sini satu sisi juga ada protecting treasure. Sebenarnya kamu sudah diarahkan. Sebenarnya kamu sudah mempunyai Dewa Penolong yang
cukup membuat diri kamu tuh bisa berubah, ya. Walaupun memang tidak bisa berubah sepenuhnya, tapi setidaknya bisa merubah diri hidup kamu 40% sampai 50%. Nah, ini yang saya lihat. Kartu ini menggambarkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah diarahkan. Kamu sudah memberikan sebuah petunjuk dalam diri kamu tuh seperti apa. Nanti di bulan 4 ini kamu harus benar-benar tergerak oleh hati kamu dalam pembentukan transformasi, perubahan kehidupan kamu. Ya, dalam diri kamu itu sebuah transformasi, sebuah kehidupan kamu seperti apa. Ini ada zodiak Sagittarius yang mungkin banyak traumanya, mungkin banyak belajar dari sebuah masalah ataupun sebuah rasa bersalah. Tapi yang setidaknya ya kita kan sebagai manusia pasti ada selalu belajar dari rasa trauma, rasa ketakutan ataupun rasa fobia yang terlalu berlebihan. Setidaknya rasa trauma itu bisa membuat kita lebih percaya diri, membuat kita tuh bisa lebih kuat dari sebelumnya. Bukannya kita belajar dari trauma, bukannya belajar dari bukannya kita semakin kuat, tapi kita semakin melemah. Berarti rasa trauma itu membuat diri kita tuh lebih tercekcok diri kita sendiri dan kita lebih suka mengunci diri, ya, hidup dalam kesendirian dalam sebuah trauma. Jadi kalau rasa trauma itu selalu menggebu-gebu yang selalu membuat diri kamu takut dan tidak bisa maju, ya. Rasa trauma itu sebenarnya ada, ya. Itu adalah hal yang wajar yang dimiliki oleh manusia. Tapi kalau misalnya kita mau belajar, mau bangkit, rasa trauma itu pasti pelan-pelan akan pergi menjauh dan akan hilang dalam hadapan kita. Jika kita bisa mau berpikir lebih maju, ya. Nah, jadi di sini untuk kamu orang zodiak Sagittarius, ini kalau yang saya lihat, ya, kamu harus belajar lebih dewasa. Baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun adalah seorang wanita. Belajarlah hidup lebih dewasa dan belajarlah lebih kuat dari sebelumnya. Jangan seperti anak-anak ataupun kekanak-kanakan dalam menunjukkan sebuah sikap kamu dan kehidupan kamu. Di dalam kehidupan kamu tidak ada sebuah perubahan dan tidak ada sebuah kemajuan dalam melakukan sebuah kejenjang yang tahap yang lebih bagus, ya. Terus yang ketiga, kamu harus bisa bangkit dari rasa keputusasaan, rasa percaya diri kamu, ya. Kamu harus bisa lebih kuat, kamu harus bisa lebih maju ke depannya dari sebelumnya. Jadi kamu harus bisa membuang dalam segala hal yang selama ini membuat kamu depresi, stres, dan kamu tidak bisa memberikan sebuah daya juang yang cukup kuat. Sehingga dalam diri kamu itu tidak ada sebuah rasa simpati ataupun empati dalam kehidupan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan hanya begitu-begitu saja dan tidak mendapatkan sebuah pendambaan dalam hidup kamu. Diri kamu seperti apa hanya membuat diri kamu tuh kecewa dan tidak ada sebuah kegembiraan dalam diri kamu, ya. Nah, satu yang saya lihat lagi ada very spotting. Kamu harus berani melihat sebuah kenyataan, ya. Waktu kamu harus bisa memberikan sebuah kenyataan dalam diri kamu tuh apa yang bisa diberikan sebuah kepercayaan dalam diri kamu tuh ada sebuah kenyataan, sebuah fakta yang bisanya yang kamu melihat di dunia luar. Kamu jangan hanya bisa melihat di dunia dalam, di dunia kamu, gitu, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah kenyataan, jangan memberikan sebuah kepahitan, kesulitan, dan penderitaan. Diri kamu tuh bukanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu ingin bangkit, pasti akan bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dalam diri kamu seperti apa, itu pasti akan memberikan sebuah cahaya yang bagus. Cahaya jiwa dalam kehidupan kamu, ya. Flourish, ya. Di sini ada sebuah perkembangan jika kamu bisa berpikir lebih positif, ya. Ini adalah bentuk tujuan dan harapan yang bagaimana akan kamu capai ke depannya. Jadi di bulan 4 ini sebenarnya kamu bisa menggapai sebuah harapan, tapi kamu nggak mau, kamu selalu dirundung sebuah kesedihan, kebencian, amarah, dendam, dan sebuah rasa trauma yang membuat kamu tuh jadi begini, ya. Cepatlah bangun dan kamu bangkitlah, sadar diri dengan orang zodiak Sagittarius. Jangan selalu merasa bahwa tidak ada sebuah pemecahan masalah dan tidak ada sebuah masalah yang bisa membuat diri kamu tuh lebih bagus dari sebelumnya. Jadi kamu jangan terpaut dalam suatu hal yang membebani diri kamu, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat dalam diri kamu itu, dalam bentuk cakra aura jiwa kamu, ya, sebenarnya apa yang tersimpan di dalam diri kamu. Dia mengatakan bahwa bangkit di bulan 4, bangkit dan sadar diri secara seutuhnya. Kamu harus berani sadar seutuhnya, kamu harus berani bangkit, bangun dan beranjaklah dari tempat tidur kamu.
beranjaklah dalam sebuah kemalasan kamu. Cara berpikir kamu harus diubah, ya. Itu adalah bentuk cakra aura jiwa kamu, dan kamu harus tetap melakukan segala sesuatunya dengan penuh kewibawaan, kebijaksanaan, ketegasan. Tegaslah dalam diri kamu, karena kamu ada divine masculine. Jadi kamu ada sebuah penjiwaan Tuhanmu kepada diri jiwa kamu. Kamu selalu diberi tuntunan, kamu diberi petunjuk bahwa kamu akan selalu diarah ke kemana yang akan kamu jalankan. Terus yang ketiga, bentuk aura cakra jiwa kamu itu harus bisa melakukan sebuah bentuk manifestation, ya. Hidup kamu tuh harus ada sebuah perlombaan. Bakat kemampuan kamu, kompetensi seperti apa yang akan kamu jalankan. Jadi dalam diri kamu tuh lakukanlah kehidupan kamu dengan bentuk manifestasi, ya. Ibaratnya kamu berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Jangan kamu merasa bahwa saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan itu, dan saya selalu terpuruk. Dan saya selalu merasa bahwa saya selalu hidup dalam rasa trauma yang berlebihan. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jalankan tidak berdasarkan sebuah pokok pemikiran kamu. Sehingga kamu selalu, saya trauma, saya hidup menderita, saya susah, saya begini, saya begitu. Cobalah belajar lebih dewasa ya untuk zodiak Sagittarius untuk masuk di bulan April. Jadi apa yang kamu rasakan bisa kamu capai ke depannya dengan sepenuh hati kamu, ya. Coba di sini kita akan melihat dari segi asmara percintaan kamu ya untuk orang zodiak Sagittarius. Kita akan membuka dulu kartu pertama. Kita akan melihat di sini tidak ada sebuah ungkapan perasaan dengan lantang ya, dengan kejujuran hati jiwa kamu. Jadi terhadap pasangan kamu tidak memberikan sebuah ungkapan yang bagaimana kamu bisa menceritakan bahwa kamu itu adalah yang terbaik, dan kamu bisa menceritakan bahwa saya bisa mengungkapkan sebuah keberanian bahwa saya tidak ada kebohongan ataupun menipu satu sama lain. Terus yang kedua, ini yang kalau yang saya lihat tidak ada sebuah rangkulan emosi. Jadi rangkulan emosi itu kalau saya lihat kamu tuh tidak ada sebuah emosi yang mendominasi untuk supaya hubungan ini bisa jauh lebih bagus. Jadi sehingga emosi kamu hanya begitu-begitu saja dan tidak ada sebuah hakikat ataupun sebuah pokok inti dari sebuah masalah ya. Jadi tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Sehingga lebih banyak emosional dan lebih banyak terpacu dalam sebuah sisi keegoisan yang membuat dalam diri kamu itu tidak mendapatkan sebuah hal yang apa yang akan kamu gapai. Sehingga semua hanya berdasarkan sisi keegoisan kamu. Back to what you love, ya. Semua berdasarkan dengan sisi egomu dan keras kepala kamu. Sehingga kamu tidak mau mengalah dan tidak mau sadar diri terhadap pasangan kamu seperti apa. Sehingga dalam diri kamu itu kamu selalu merasa bahwa diri kamu yang paling benar dan tidak memberikan sebuah mendominasi apakah hubungan ini bisa dibawa dengan keseriusan, dibawa dengan sesuatu hubungan yang baik, atau memberikan sebuah cahaya harapan sehingga hubungan ini bisa terbawa dalam sebuah keharmonisan. Ya, jadi yang saya lihat dalam diri kamu, satu, kurang adanya sebuah daya rangkulan emosi. Terus yang kedua, kurang adanya sisi hal yang baik yang bisa kamu terima dalam pembentukan sebuah hubungan. Sehingga kamu lebih banyak back to what you love. Jadi apa semuanya kembali kepada diri kamu. Kamu sendirilah yang pengennya begini, kamu sendirilah yang pengennya begitu. Akhirnya hubungan jadi kurang bagus ya. Jadi kartu ini mengatakan bahwa kamu bukanlah yang terbaik. Jadi kamu hanya menjalankan kewajiban kamu dengan menjalankan sebuah egomu dan keras kepala kamu yang cukup besar. Sehingga hubungan ini entah mau dibawa kemana, sehingga tergantung-gantung dan tidak ada sebuah rangkulan emosi yang cukup besar ya. Oke teman-teman, kita akan lihat dari sisi 3 show, kita akan mengaduk-aduk ya. Kan di sini kita nggak ada kartu ya, kita mengambil dari sebuah 12 show. 3 show itu apa yang lebih terpengaruh dengan zodiak Sagittarius ya. Kita akan mengambil 1, 2, dan 3 ya.
Shio ular, ya. Shio kuda. Shio ayam, ya. Nah, jadi teman-teman, itulah 3 shio yang sangat berhubungan yang sangat berhubungan erat ataupun memiliki kesamaan dengan siklus kehidupan orang berzodiak Sagittarius. Ya, 3 shio itu adalah ular, kuda, dan ayam. Itu adalah zodiak Sagittarius. Itu sama-sama memiliki sebuah kesamaan dan memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar sehingga kehidupan kamu cukup lebih banyak mendominasi diri kamu dengan segala sesuatunya. Jadi yang saya lihat ini bentuk pesannya itu baik kamu adalah shio ular, kuda, ayam, bahkan kamu ada zodiak Sagittarius sendiri, beranilah memberikan sebuah kebahagiaan, beranilah membentuk sebuah kebahagiaan dan beranilah untuk membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Ya. You have a courage, ya. Berani untuk berubah, ya. You change in the world, change in your life, ya. Jadi kamu memiliki sebuah movement, ya, positive movement. Jadi kamu banyak memberikan sebuah harapan. Jangan hanya merasa bahwa diri kamu itu tidak punya kesabaran dan kamu selalu hanya bisa merangkul emosi dan kamu tidak ada sebuah sisi positifnya yang bisa kamu capai sehingga kamu tidak punya rasa simpati dan tidak ada rasa punya kekuatan jiwa kamu untuk bisa merubah dunia kamu. Pertama, kamu harus bisa banyak mendengarkan intuisi kata hati jiwa kamu. Kamu jangan selalu merasa bahwa diri kamu paling benar dan kamu selalu merasa bahwa kamu hanya satu orang saja yang mendapatkan sebuah keterpurukan dan rasa trauma yang cukup tinggi. Dan mulailah dari sekarang dalam beberapa bulan ke depan, tetaplah berpikir positif dan tetaplah memiliki sebuah keberanian. Dalam diri kamu itu positif, encourage itulah yang paling utama, ya. Priorities is number one, ya. Jadi prioritaskan dalam diri kamu apa yang akan terjadi dalam diri kamu. Itulah adalah bentuk pesan-pesan, ya, dalam diri kamu supaya kamu bisa lebih berani dalam memperjuangkan hidup kamu. Jangan hidup dalam sebuah kata trauma dan jangan hidup dalam sebuah keterpurukan karena itu semuanya tidak akan memberikan sebuah daya pikat ataupun perubahan yang cukup drastis dalam diri kamu, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang berzodiak Sagittarius dengan pengaruhnya orang yang bersio ular, shio kuda, dan shio ayam. Jadi alangkah baiknya kamu bisa lebih banyak berpikir lebih positif dan tetaplah gentle dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Saya Evan Jaya. Jika memang ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 196 358 39. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.